Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaq. Sodawak. Pengen nangis. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Ini lanjut. Langit dan sodawak ada kali. Nangis nggak apa-apa. Nggak apa-apa nangis juga. Masya Allah. Tadi katil Masya Allah. Nanti sampai di Bukit Sofa berarti ya. Ini Masya Allah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di acara 21 Pods. Di sini saya Risa Octavia dan kawan-kawan akan menemani kalian. Di episode kali ini kita akan membahas seputar Hari Raya Idul Fitri. Di sini sudah hadir bersama kami Ibu Bapak Guru yang akan menemani bincang-bincang seputar Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya? Pada lancar nggak? Alhamdulillah. Lancar. Nah, kita punya banyak pertanyaan nih seputar Hari Raya Idul Fitri. Apa sih sebenarnya Hari Raya Idul Fitri itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bapak, Ibu, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK Negeri 1 Kesana yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kesana yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Dari pertanyaan yang tadi disampaikan, apa sih sebenarnya Idul Fitri? Idul Fitri terdiri dari dua suku kata, Id dan Fitri. Id itu artinya kembali. Kalau Fitri itu artinya suci. Jadi Idul Fitri kembali suci. Apa makna kembali suci? Yaitu bagi umat Islam yang telah melaksanakan puasa Ramadan kurang lebih sekitar 29 hari. Menjalankan ibadah-ibadah yang sudah ada aturannya. Idul Fitri berarti artinya kembali suci. Yaitu bagi umat Islam kembali suci, bersih dari dosa setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas, dengan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi makna Idul Fitri, kalau orang tersebut itu menjalankan ibadah puasa, kemudian menjalankan amal-amal soleh yang lainnya, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah selesai Ramadan, di hari kemenangan Idul Fitri, maka orang tersebut berhak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut Idul Fitri, kembali kepada kesuciannya. Yang di awal manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci,
kemudian tumbuh dewasa, bisa melakukan sesuatu yang dilanggar oleh agama. Kemudian di bulan Ramadan, Allah gugurkan dosa-dosanya melalui puasa dan amal-amal soleh yang lain. Dan juga sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak menjalankan puasa, bahkan naudzubillah ketika orang tersebut bahkan melanggar aturan Allah di bulan Ramadan, maka di hari Idul Fitri mereka tidak akan kembali dalam keadaan suci. Mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga ketika Idul Fitri hanya makna luarnya saja, tapi dalam dirinya masih penuh dengan dosa. Kiranya seperti itu. Pak, Bu, saya mau bertanya, sebelum berangkat sholat Id, itu disunahkan makan terlebih dahulu, apa makannya setelah sholat Id tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya yang cantik, yang solehah. Untuk hari raya Idul Fitri itu baiknya makan dulu apa sholat dulu? Nah, untuk sunahnya dalam menjalankan sholat Idul Fitri itu salah satunya yaitu makan terlebih dahulu. Karena ini salah satu sunnah Rasulullah yang mana dia riwayatkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW tidak keluar rumah untuk mengerjakan sholat Idul Fitri sebelum beliau memakan kurma, ya. Dan hal ini dipertegas oleh Imam Ahmad, ya. Beliau memakan 3-5 kurma, jadi hitungannya ganjil. Nah, kurma di sini adalah makanan pokok orang sana. Nah, kalau kita lebih baik ya makan dulu, ya. Kalau tidak sempat makan maka diperbolehkan minum, ya, minimal minum terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini untuk membedakan antara hari raya dan 1 Syawal. Ini sudah masuk 1 Syawal, artinya sudah tidak berpuasa lagi. Jadi untuk membedakannya maka lebih baiknya makan dulu terlebih dahulu, minimal minumlah, seperti itu kiranya, ya. Kan pas lebaran kalau sudah memasuki waktu siang hari suka gabut, palingan tidur. Nah, kegiatan apa yang sekiranya bermanfaat untuk mengisi waktu luang tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Hari Raya Idul Fitri adalah hari di mana momen kita bersuka cita. Setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan full, kita merayakan kegembiraan kita. Bagaimanakah caranya kita merayakan bersuka cita penuh dengan kegembiraan, agar kegembiraan itu tetap mendatangkan ibadah. Dalam agama Islam tidak ada mengenal istilah gabut, ya. Jadi bagaimana caranya kita bersuka cita, bergembira, tapi tetap mendatangkan ibadah, seperti itu. Saat awal 1 Syawal datang, hal yang pertama kita lakukan adalah kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, itu yang pertama. Kemudian setelah sholat Idul Fitri kita bersalam-salaman, silaturahmi dengan semua orang yang berkumpul di masjid ataupun di lapangan. Setelah itu apa yang kita lakukan pulang ke rumah? Pulang ke rumah apakah langsung tidur karena mungkin malamnya kita habis takbiran satu malam, ya. Sungguh sangat disayangkan sekali jika hari raya Idul Fitri itu kita habiskan dengan tidur saja. Jadi alangkah sebaiknya kita isi dengan bersilaturahmi, ya. Bisa dengan tetangga kita, bisa dengan saudara-saudara kita. Nanti pas saatnya waktu masuk sholat zuhur, kita usahakan kita sholat zuhur berjamaah, kita di masjid bisa bertakbiran lagi, sholat asarnya juga bisa berjamaah lagi. Jadi sepanjang 1 hari itu selama 1 Syawal diusahakan kita bersuka cita, tapi bagaimana caranya bisa mendatangkan ibadah, kiranya seperti itu. Pak, saya mau bertanya, apa saja hidangan khas pas Hari Raya Idul Fitri? Ya. Hidangan di Hari Raya Idul Fitri sangat beragam.
beraneka macam makanan di Indonesia, terutama di Jawa itu ada makanan yang namanya ketupat. Ya, ketupat sambil dikasih lauk pauk biasanya ayam opor, dan kita semuanya sangat suka tentu itu. Ketupat bisa diambil dari bahasa Jawa, yaitu mengakui bahwa diri kita itu lepat banyak dosa. Gitu. Jadi sebagai simbol ketika ada hidangan ketupat itu, di samping kita bersuka cita di hari raya Idul Fitri, itu sebaiknya kita juga muhasabah, kita introspeksi diri, kita evaluasi diri. Jangan sampai setelah Allah ampuni dosa-dosa kita berbuat dosa lagi di hari-hari setelah Ramadan, Syawal, dan seterusnya. Jadi filosofi makan ketupat itu agar kita bisa mengevaluasi, muhasabah, introspeksi diri, agar kita tidak terjerumus ke perbuatan dosa-dosa itu lagi. Kiranya seperti itu. Baik, Pak. Izin bertanya, Oh Pak. iya. Apakah benar setelah kita melakukan zakat tubuh kita menjadi suci? Oh iya. Zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan di bulan Ramadan. Fungsi dari zakat itu untuk mensucikan diri kita. Tadi pertanyaannya, apakah betul nanti tubuh kita akan menjadi bersih? Kita lihat dulu pengertian zakat. Apakah pengertian zakat itu? Zakat menurut bahasa artinya suci, menyucikan. Ketika kita mengeluarkan zakat, zakat itu bisa membersihkan harta-harta kita. Yang apabila zakat itu bisa membersihkan harta kita, zakat itu bisa membersihkan harta-harta kita yang mungkin dalam mencarinya ada sesuatu yang tidak halal, ada sesuatu yang subhat, belum jelas ketentuannya, sehingga ketika kita berzakat akan membersihkan harta-harta kita yang seperti itu. Kemudian zakat itu juga membersihkan dosa-dosa kita. Artinya bukan secara fisik tubuh kita yang tadinya gelap akan menjadi bersih, tidak. Tubuh kita yang tadinya kotor kemudian akan bersih, tidak. Tapi zakat itu akan mensucikan penyakit-penyakit hati kita seperti kikir, bakhil dalam membelanjakan harta di jalan Allah. Ketika kita dengan zakat, kita akan termotivasi, akan tergugah, sehingga akan menyembuhkan penyakit-penyakit hati seperti itu. Jadi artinya zakat itu zakat itu tidak mengartikan tubuh kita akan bersih secara fisiknya, tapi secara nuraninya, secara hatinya kita akan bersih. Seperti itu. Saya izin bertanya, kenapa sih kalau itu saat Lebaran orang-orang melakukan mudik? Kenapa sih saat Lebaran orang-orang itu pada melakukan mudik? Ya. Mudik sendiri dari kata dasarnya udik, ya, yang mana artinya itu desok, kata orang Jawa desok atau kampung, ya. Berarti kembalinya kita ke kampung halaman, ya, dimana orang-orang yang tinggalnya mungkin dengan orang tua, ya, jauh, ya. Ya mungkin jauhnya di sini ada yang bekerja karena kerja di luar kota atau di luar jauh dari kampung lah, ya. Nah ada juga yang mungkin melaksanakan kuliah, ada juga yang mungkin menetap dapat suami atau dapat istri jauh dari kampung halaman. Nah kita kembali ke kampung, ya, ke kampung halaman, ya, untuk melaksanakan kegiatan mudik. Nah ini biasanya di momen Lebaran itu lebih baik, ya. Kenapa? Apa manfaat dan tujuannya mudik itu? Banyak sekali, ya, terutama kita itu tujuannya itu tentunya ingin bersilaturahmi dengan keluarga yang ada di kampung, terutama orang
tua kita, bapak ibu atau sanak famili. Ya mungkin ada yang ingin tilik kubur ya, atau nyekar bahasanya ya. Itu. Ya tujuan manfaatnya ya setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya ya, hubungan kita dengan Allah diperbaiki, hablum minallah ya, dengan menjalankan ibadah puasa, sholat malam, sholat taraweh dan ibadah lainnya, maka di bulan suci tersebut diakhiri dengan hablum minanas. Jadi hubungannya tidak hanya hablum minallah, tetapi kita juga menjalin hablum minanas, yaitu silaturahmi. Bentuk hablum minanas itu menjalin hubungan baik itu dengan silaturahmi ke sanak famili ya, untuk bermaaf-maafan. Mungkin itu saja kiranya yang bisa dijelaskan. Bapak, Ibu, mau bertanya, kenapa sih anak kecil suka dikasih THR dibanding yang seumuran kita? Sebenarnya kalau dikasih THR itu tidak hanya yang senang anak kecil, kita pun yang seumuran pun masih senang ya. Dapat THR itu senang sekali. Mungkin di sini kalau anak kecil itu karena belum mengerti jumlah nominal ya. Yang penting saya nerima, oh saya sudah berpuasa 1 bulan, alhamdulillah saya dapat hadiah ya. Bagi anak kecil itu dianggap hadiah. Nah, maka di sini yang perlu ditekankan dalam memberi THR ya, atau ampau, apalah istilahnya ya, seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan yaitu harus ikhlas, tidak boleh riya bagi yang memberinya. Jadi kalau ada suka melihat ya, saya tuh suka melihat di Facebook atau di WA, wah persiapan buat memberi ampau keponakan-keponakan, persiapan amplop buat memberi keponakan-keponakan, itu kan sudah mengandung unsur ria di situ sebenarnya ya, berarti tidak diperbolehkan, harus dengan ikhlas ya, niatkan untuk memberi hadiah kepada keponakan-keponakan kita ya. Mereka akan merasa senang ya, saya disuruh orang tua puasa 1 bulan, alhamdulillah saya dapat hadiah dari paman, dari om, mungkin begitu ya. Jadi merasa akan bahagia, dan ini menjadikan motivasi bagi si anak tersebut. Tahun depan saya akan berpuasa lebih lebih giat lagi puasanya. Jadi biar dapat hadiah lagi, lebih banyak lagi. Mungkin seperti itu ya kiranya yang bisa saya jelaskan. Baik Bu, terima kasih. Izin menambahkan, ini kebetulan tentang THR untuk anak-anak kecil. Untuk THR itu kan biasanya menggunakan uang yang baru, uang terbaru ya. Jadi untuk kita para orang tua gitu, kadang kita sibuk menukar uang baru seperti itu. Lah di sini sering ibu mendengar itu menukar uang baru, tapi ada istilahnya apa itu Pak? Ada kelebihannya, atau misalnya kita menukar uang 100.000 dapatnya cuma 90.000. Lah itu tidak diperbolehkan. Ya, ini juga untuk mengingatkan kalian semuanya, penambahan 1 rupiah pun itu namanya riba. Ya, jadi kalau kita mau menukar uang baru 100.000, ya kita harus dapatnya 100.000 lagi. Tidak ada ketentuan. Kalau misalnya ada ketentuan, saya nuker 100.000, tapi dapatnya 95.000. Lah di sini tidak diperkenankan seperti itu. Ya, jadi kalau kita misalnya kecuali kita sebagai ucapan terima kasih. Saya udah nuker 100.000 nih, ini sebagai ucapan terima kasih, nih saya kasih 10.000. Kalau seperti itu diperbolehkan. Jelas ya? Oke. Pak, Bu, izin bertanya. Biasanya kan kalau Hari Raya Idul Fitri itu orang-orang pada beli baju baru ya. Itu kenapa sih kayak baju baru itu kayak sebuah keharusan di masyarakat kita? Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab. Mengenai baju baru di Hari Raya Lebaran, itu di negara Indonesia itu sesuatu yang sangat lumrah. Ya, bahkan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, jadi belum afdol kalau yang namanya Idul Fitri tidak menggunakan baju baru, termasuk Bu Guru sendiri. Ya, jadi biasanya
menjelang Lebaran H-10 tidak hanya masjid yang penuh dengan orang-orang iktikaf, tapi yang namanya pasar, mall juga sangat ramai. Ramainya untuk berburu baju Lebaran ya, untuk dipakai di hari raya menggunakan baju baru. Tapi di sini masalahnya, apakah itu diajarkan oleh Rasulullah? Apa yang diajarkan Rasulullah yang harus kita pakai saat hari raya Lebaran? Apakah baju baru atau boleh tidak baru, seperti itu. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwasanya Umar bin Khattab membeli sebuah jubah yang terbuat dari sutra, dan Umar bin Khattab itu berkata, saya akan memakai jubah ini pada saat hari raya Idul Fitri dan seakan-akan menyambut tamu di rumah saya. Rasulullah mendengar hal tersebut. Lalu Rasulullah bilang, jubah itu tidak boleh kau gunakan wahai sahabat Umar ya. Kenapa? Karena itu terbuat dari kain sutra. Kain sutra itu kelak akan dipakai oleh penduduk akhirat yang tidak menggunakan baju ya. Jadi di sini Rasulullah melarang lelaki untuk menggunakan kain yang terbuat dari sutra pada saat hari raya Idul Fitri. Lah di sini apa kesunahannya yang diajarkan Rasulullah? Kesunahannya yaitu menggunakan baju yang paling bagus yang kita miliki. Kalau kita mampu membelinya, maka sangat boleh sekali kita menggunakan yang namanya baju baru, seperti itu. Jadi sunnahnya itu menggunakan baju yang bagus yang kita miliki. Kalau misalnya kita mampu untuk membelinya, sangat diperbolehkan menggunakan baju baru. Ya, jadi tidak melarang Rasulullah, boleh menggunakan baju baru. Tapi sekali lagi jangan dipaksakan. Orang tuanya tidak punya uang, maksa minta beli baju yang baru. Lah inilah yang tidak diperbolehkan. Intinya saat Lebaran itu bukan bertambahnya baju kita, tapi bertambahnya keimanan kita. Wallahu a'lam. Izin menambahi mengenai hari raya Idul Fitri itu, bahwa harus ada ekspresi kebahagiaan, kegembiraan, rasa senang bahwa kita telah melaksanakan puasa selama sebulan penuh, tidak ada halangan. Jadi bukan malah kita menyampingkan perintah agama. Ini kan termasuk daripada perintah agama atau perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ekspresi kita ketika di bulan Syawal atau bulan Lebaran, hari raya Idul Fitri, itu dengan rasa riang gembira. Jadi seperti itu mungkin. Terima kasih. Pak, Bu, izin bertanya, bagaimana sih keadaan Hari Raya Idul Fitri pada zamannya Rasulullah? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya hari Lebaran itu tahun 2 Hijriah. Bahwa umat Islam pada saat itu memiliki 2 hari besar sekaligus, di antaranya melaksanakan puasa 30 hari atau 1 bulan. Jadi 1 Syawal bulan Hijriah lah, tahun Hijriah. Kemudian umat Islam pada saat itu menang dalam peperangan memerangi kaum kafir Quraisy. Jadi sekaligus ada 2 hari raya besar, hari raya Idul Fitri dan hari raya telah mengalahkan kaum kafir Quraisy dalam peperangan. Itu yang terjadi pada masa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi daripada kaum kafir Quraisy. Kalau di Indonesia tadi sudah dijelaskan bahwa
kita tinggal melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan nabinya. Kalau di sini istilahnya tadi sudah dijelaskan lebaran. Lebar artinya itu bahasa Jawa itu. Lebar artinya kan selesai. Selesai setelah kita melaksanakan puasa selama sebulan. Maka itu namanya lebaran. Kurang lebihnya itu yang bisa. Barangkali ada yang menambah. Nanti. Nanti. Saya bertanya, apa saja sih pahala mengerjakan sholat Idul Fitri? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Pahala yang mungkin di sini perlu diganti kata-katanya karena yang berhak ngasih pahala itu hanya Allah. Yang mungkin di sini apa saja keutamaan? Keutamaan mengerjakan sholat Idul Fitri seperti itu ya. Apa sajakah keutamaan yang didapatkan apabila kita melaksanakan sholat Idul Fitri? Yang pertama keutamaannya itu mengagungkan asma Allah. Tentunya pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita melakukan beberapa kali takbiratul ihram dan kita mengucapkan kalimat takbir dan itu berzikir kepada Allah ya. Dengan kita berzikir kepada Allah, insya Allah itu bernilai pahala. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sholat berjamaah. Kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah karena tentunya kan sholat Idul Fitri itu kan dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi dengan kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita mendapatkan pahala sholat berjamaah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu momen dimana kita bisa bersilaturahmi ya, bisa bersilaturahmi dengan sesama umat muslim ya. Pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang kalau di desa kita dilaksanakan di masjid atau di lapangan itu kan berkumpul ya, berkumpul tetangga-tetangga kita, orang-orang yang lagi pada kerja di Jakarta pada pulang berkumpul dalam satu majelis, dalam satu lapangan yang tadinya tidak pernah ketemu, hari itu bertemu. Jadi di situ benar-benar momen untuk bersilaturahmi dengan umat muslim. Nah di sini pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri setelahnya tidak hanya Allah mengajarkan ketauhidan hubungan dengan Allah saja, tapi Allah juga mengajarkan bagaimana hablu minallah, mengajarkan hubungan dengan manusia. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita saling bersalam-salaman dan kita saling bermaaf-maafan. Kemudian pada saat sholat Idul Fitri juga itu momen kita merayakan kemenangan secara bersama-sama serentak seluruh umat muslim satu dunia yang merayakan kemenangan, merayakan kebahagiaan secara bersama-sama. Lah momen kebersamaan ini, merayakan kebahagiaan kemenangan secara bersama ini yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun ya. Itu jadi apa saja keutamaan-keutamaan pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Terima kasih. Pak, Bu, izin bertanya. Apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum Hari Raya Idul Fitri? Bismillahirrahmanirrahim. Akan Pak Guru jawab bahwa apa saja ini kaitannya dengan kesunahan-kesunahan yang harus kita siapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di antara kesunahan-kesunahan ini adalah sholat sunnah Idul Fitri atau sholat Id, yang dimana hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sangat dianjurkan laki-laki ataupun perempuan sholat sunnah Idul Fitri. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyuruh para kaum wanita yang sedang haid atau nifas, walaupun tidak melaksanakan sholat Id, tapi disuruh untuk keluar rumah
semuanya untuk menyambut datangnya hari Lebaran ini. Kesunahan yang kedua adalah mandi. Laki-laki, perempuan, dan wanita yang sedang haid atau nifas disunahkan untuk mandi, bersuci dengan niat nawaitul husla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Ini disunahkan. Kemudian yang ketiga, menghidupkan malam pada hari raya. Malamnya, malam takbiran kalau istilah kitanya, malam takbiran. Ada 3 kriteria kita menghidupkan malam takbiran. Yang pertama, ibadahnya lebih dominan daripada yang lainnya. Yang kedua, ibadah sesaat, tidak masalah. Yang ketiga, ini yang paling ringan, minimal dia melaksanakan sholat Isya dan berniat melaksanakan sholat subuh. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca takbiran lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian disunahkan juga makan sebelum berangkat sholat id. Ini juga yang sudah disampaikan tadi. Kemudian yang keenam, membedakan rute ketika kita menuju ke masjid. Kita datang ke masjid itu lewat jalan mana, kemudian ketika pulang dari sholat id, pulangnya jangan di rute tadi, kita muter. Yang mana faidahnya adalah langkah kita ini dicatat satu langkah satu kebaikan. Dan para malaikat mendoakan si fulan tadi yang melaksanakan sholat id, mendoakan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian berhias disunahkan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat id dan merayakan hari raya untuk mempercantik lah, kalau istilah wanitanya mempercantik, memakai wangi-wangian, ya, berhias yang baik, memotong kuku, sikat gigi, dan lain sebagainya. Kemudian sunnah, kita disunahkan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kalau bahasa Arabnya taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idhina wal faizin. Demikian kesunahan-kesunahan yang ada pada hari raya Idul Fitri. Terima kasih, Pak. Izin menambahkan lagi. Boleh Pak Dwi menambahkan? Ya, boleh. Pak Ali? Boleh. Terkait dengan tadi sholat Idul Fitri ya. Jadi walaupun yang sedang haid ya, yang sedang nifas sekalipun diusahakan keluar rumah ya. Nah ini masalahnya untuk yang punya anak kecil ya. Kebanyakan kan kalau yang punya anak kecil pengen nih sholat Idul Fitri, walaupun dengan repot bawa anak kecil, saya pengen dapat pahala sholat Idul Fitri, tapi dengan anaknya di bawah dia memaksakan untuk sholat Idul Fitri. Padahal yang namanya anak kecil ya, anak kecil biasanya kan ada kalanya lapar, nggak bisa ngomong, akhirnya dengan menangis. Lah di sini sebaiknya, karena di sini banyak para calon ibu nih semuanya, jadi ini sebagai untuk pengetahuan saja. Jika mempunyai anak kecil, sebaiknya boleh datang ke masjid tempat sholat Idul Fitri, cukup dengan gendong anaknya saja. Insya Allah akan lebih mendapatkan pahala yang sangat banyak dengan gak melaksanakan sholat, daripada melaksanakan sholat tapi kemudian anaknya menangis. Itu membuat banyak orang yang sholat menjadi tidak khusyuk. Betul apa tidak? Jadi lebih baik untuk yang punya anak kecil silahkan berantusias datang untuk melaksanakan sholat id, tapi
cukup dengan menggendong saja kita mengikutinya. Kalau memang anak kita tidak bisa tahan lama berbaring, kita gendong saja. Jadi tidak usah melaksanakan sholat Idul Fitri, tidak apa-apa dengan kita hadir. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Terima kasih. Pak Bu, izin bertanya, tips takbiran atau tata cara takbiran yang baik dan benar itu gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membaca takbir ini bisa di semua tempat ya, tempat-tempat yang suci, misalnya bisa di masjid, bisa di musola, bisa di rumah. Nah, kemudian lafaz takbir itu bisa dibaca 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil ham. Itu tiga kali takbirnya. Kemudian boleh juga ditambahi dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika di Bukit Sofa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah. Sadaq. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Lanjut. Hilangin dan sedekah azab balik. Nangis nggak apa-apa nangis juga, Masya Allah. Tadi katil, Masya Allah. Nanti sampai di Bukit Sofa berarti ya, ini Masya Allah. Ini Bapak Ibu mau izin bertanya, apa sih makna dari kata mohon maaf lahir batin? Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak sunnah yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat ketika Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya adalah at-tahniyah. Tahniyah ini adalah saling mengucapkan selamat pada Hari Raya Idul Fitri. Dan kita bisa membukanya dalam kitab Fathul Bari. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Jubair ibnu Nufair. Qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ulqiya yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Dari Jubair ibnu Nufair berkata, dulu para sahabat Rasulullah SAW ketika bertemu hari raya Idul Fitri, para sahabat di antara mereka saling mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sewaktu bulan Ramadan. Jadi menerima amal ibadah kita, menerima, nanti diedit ya? Jangan edit. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kamu. Gitu. Jadi ini adalah ucapan selamat pada saat Idul Fitri. Namun ucapan redaksi taqabbalallahu minna wa minkum itu bukanlah redaksi yang saklek, tapi diperbolehkan untuk menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Semisal minal aizin wal faizin, ya, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kullu amin wa antum bi khairin,
ataupun menggunakan bahasa Jawa boleh. Semisal Sugeng Riyadi, saya dari Sunda, ya boleh menggunakan kalimat-kalimat bahasa daerah, boleh. Tidak ada aturan yang saklek dalam pengucapan memberikan selamat. Pertanyaannya tadi, apa makna dari mohon maaf lahir dan batin? Ucapan ini keluar karena sebuah bentuk kesadaran pada diri kita bahwa ternyata diri kita ini banyak dosa. Dan dosa yang dilakukan oleh kita bisa jadi ada dosa yang dilakukan secara lahir fisik kita. Contoh, memukul, kemudian menyakiti dengan kaki dan tangan kita, atau menyakiti orang lain dengan gaya tubuh kita, kadang-kadang dengan muka. Menyakiti orang lain itu tidak hanya dengan kalimat-kalimat, tapi kadang-kadang gerak muka kita seringkali membuat sakit orang lain. Maka ini adalah salah satu contoh dosa yang dilakukan oleh lahir kita. Dan ada juga dosa yang dilakukan oleh sisi batin kita, sisi jiwa kita. Kita benci, marah, membenci seseorang tidak berdasarkan kepada hal yang baik, maka kebencian tersebut akan memunculkan dosa atau marah atau prasangka. Nah, maka seyogyanya kita ketika bertemu dengan orang lain bisa menggunakan kalimat mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Seperti takbirnya Kanjeng Nabi menambahkan ketika beliau berdoa di Bukit Sofa, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kemudian yang terjadi kebanyakan kita di masyarakat kita itu ada pengucapan-pengucapan yang di akhirannya itu salah. Misalnya walillahil ham itu salah. Ujungnya walillahil ham tidak boleh itu. Paling tidak ada qalqalahnya. Walillahil hamd itu mending. Atau ujungnya harokatnya dibaca walillahil hamdu, itu yang betul. Atau walillahil hamud, bisa dicek di nahwu dan sorofnya, bisa dicek ya. Itu tips takbiran yang benar. Jadi jangan sekali-kali kita mengucapkan walillahil ham, itu nanti maknanya akan berubah. Walillah dan kepadanya, kepada Allah. Alham ke WC, masa ke WC? Toilet. Alham itu WC maknanya, toilet tidak boleh. Akan merubah maknanya. Maka tadi boleh dibaca walillahil hamd, walillahil hamdu, walillahil hamud, boleh. Itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Pak, Bu, saya mau bertanya. Kan biasanya kalau Hari Raya Idul Fitri itu kan kita merayakannya dengan biasanya nyadran, terus sungkeman, terus silaturahmi ke saudara atau tetangga. Itu sebenarnya tujuan utama dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri itu apa sih, Pak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi tujuan utama dalam perayaan Idul Fitri? Untuk memahami ini,
kita bisa merenungkan pada ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di 183 itu ayat tentang kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Bentar, nanti diedit ya? Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kita selami dari ayat ini, maka nanti kita akan menemukan salah satu apa tujuan dari Idul Fitri. Dan hendaklah kalian menggenapkan hitungan puasa. Jumlah puasanya digenapkan dalam 1 bulan. Nanti ada yang dalam 1 bulan itu 29 hari dan ada yang 30 hari. Tergantung nanti apakah kita melihat hilal atau tidak melihat hilal. Kalau kita melihat hilal, maka sudah genap. Nah, kalau belum melihat hilal, maka kita genapkan dengan berpuasa besok hari. Kemudian dalam ayat ini dilanjutkan, dan hendaklah mengagungkan Allah. Maka salah satu bentuk dari Idul Fitri sebagai bentuk telah selesainya puasa di bulan Ramadan, di Idul Fitri ini adalah bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ini memang kadang-kadang kita lupa karena ada euforia dari Idul Fitri yang lain. Maksudnya kita menyiapkan banyak makanan, kita menyiapkan pakaian, kita menyiapkan uang untuk THR. Pikiran-pikiran kita seringkali terjebak pada hal-hal yang seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah. Nah, apa alasan kita mengagungkan Allah? Maka dijabarkan dalam penggalan berikutnya, alama hadakum. Karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Nah, hidayah ini nilainya jauh lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan isinya. Jauh lebih mahal dibandingkan dengan harta kekayaan, kendaraan, makanan yang mewah. Nah, maka seorang mukmin hendaklah dia melihat di dalam hatinya, apakah di dalam hatinya ada hidayah dari Allah atau tidak. Maka orang mukmin yang sudah melaksanakan puasa, melaksanakan amalan-amalan di dalamnya, maka ini adalah salah satu bentuk hidayah. Maka ketika kita menyadari bahwa Ramadan adalah hidayah dari Allah, maka kita mengagungkan Allah. Wala'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri bukanlah tentang mengagungkan diri kita sendiri. Bukanlah tentang mengagungkan pencapaian-pencapaian yang telah kita miliki. Tapi Idul Fitri seyogyanya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu kita sedang diberikan makna bahwa Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha besar. Kiranya seperti itu. Apa pesan atau makna yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi atau bapak guru atau karyawan SMK Negeri 1 Kersana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan pesan, tentu saja ini bukan pesan dari kita, bukan pesan dari saya.
ya kita bersama-sama memahami, justru nanti diulang ya. Enggak boleh. Justru kita memahami bersama-sama bagaimana kita menangkap hikmah, menangkap pesan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, salah satu hari raya yang disebut Idul Fitri. Kita mencoba menggalinya. Idul Fitri adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat ini meresap ke dalam jiwa kita. Bukankah kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh? Kita berjuang di dalamnya, bersabar di dalamnya, melaksanakan puasa, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dan beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa. Bukankah ini membutuhkan perjuangan dan sabar? Bahkan di malam harinya kita dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih. Dan ini tidaklah mudah kecuali bagi orang-orang yang mendapat hidayah. Maka lihatlah dari sisi jiwa. Idul Fitri adalah di mana kita merasakan rasa syukur kepada Allah yang Maha Agung, ya, atas hidayah seperti yang tadi dijelaskan. Hidayah ini luar biasa besarnya, karena ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah ini, maka dia akan merasakan kerugian yang sangat besar. Ada orang-orang yang ketika Idul Fitri dia tidak bunyi jiwanya tidak terenyuh. Ada yang begitu. Ketika dia mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, dia biasa-biasa saja. Jiwanya tidak bergetar. Maka dia adalah orang-orang yang sangat rugi. Sementara orang-orang yang ketika mendengar kalimat pertama saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia menangis, disitulah dia mendapatkan hidayah. Maka Idul Fitri tentang rasa syukur, tentang mendapatkan hidayah. Berikutnya, Idul Fitri juga tentang syiar. Bagaimana kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya keluar untuk melaksanakan salat Id secara berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, bahwa ternyata kaum muslimin memiliki kekuatan. Anak-anak sekalian, nanti diedit ya? Jangan. Kok saya ngeblank ini? Tadi pertanyaannya apa deh? Pesan. Oh iya. Anak-anak sekalian, ada hal-hal yang disunnahkan, ada hal-hal yang mubah. Ya, hal-hal yang disunnahkan seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru semua. Dimulai dari persiapan salat Id, menggunakan pakaian yang terbaik. Itu adalah hal-hal yang disunnahkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Namun ada hal-hal juga yang berdasarkan adat dan kebiasaan, seperti jenis makanan, kemudian tadi memberikan THR, ya itu tentang adat saja. Maka seyogianya kita tidak terjebak mengeluarkan seluruh energi kita untuk hal-hal yang sifatnya mubah, sehingga kita tidak lagi merasa khusyuk dengan Idul Fitri. Ya, jebakan-jebakan itu sangat halus. Ya, jebakan-jebakan itu halus. Kita sibuk dengan makanan, kita sibuk dengan menyiapkan uang,
Padahal yang sesuatu yang sangat penting pada saat itu adalah bentuk rasa syukur kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih parah. Justru saling menyombongkan diri dengan pencapaian-pencapaian. Bersilaturahim. Niatnya bagus, maksudnya bentuknya bagus silaturahim, tapi tersisip niat membanggakan diri. Bawa mobil yang terbaik. Seolah-olah ingin menyampaikan, saya nih sudah punya mobil. Atau saya nih udah berkeluarga. Manas-manasi yang jomblo. Nah, gitu. Kapan kamu nikah? Nah, saya udah bawa anak gitu. Nah, itu kadang-kadang kita lupa. Kita ternyata hidup kita adalah ingin membuktikan kepada banyak orang tentang pencapaian-pencapaian kita. Maka jauhilah hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dijawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Alhamdulillah. Oke guys, jadi tadi pembahasan kita seputar Hari Raya Idul Fitri bersama Bapak dan Ibu Guru. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa membuat Hari Raya Idul Fitri lebih menjadi bermakna dan sesuai dengan anjuran serta sunnah Nabi yang telah dicontohkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kultum Mesker TV SMK Negeri 1 Kersana mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.